Halo Bapak Mama dan adik-adik semua. Udah tahu belum? Sekarang adik-adik bisa jadi berkat untuk anak-anak di seluruh Indonesia loh. Bener banget kan Anda. Wow, jadi Superbook lagi adain campaign Injil bagi semua anak. Dan lewat campaign ini setiap anak, yaitu adik-adik Superbook, bisa belajar untuk menabur dan jadi jawaban doa bagi generasinya. Dan buat papa mama yang mau ikut dukung misi ini, cukup ajak adik-adik berdonasi mulai dari Rp200.000 yang akan membantu Superbook mengadakan layar tancap di seluruh Indonesia. Ini nih foto-fotonya. Dan atas dukungan papa mama dan juga adik-adik Superbook semuanya, Superbook mau bilang terima kasih lewat t-shirt eksklusif Superbook yang ini, dan juga ini. Tapi nggak cuma itu, ada juga celengan lucu buat adik-adik belajar menabung dan juga menabur untuk pelayanan anak Superbook. Setiap rupiah yang papa mama dan adik-adik berikan akan menolong Superbook untuk menjangkau jutaan anak di seluruh pelosok Indonesia. Jadi ayo adik-adik jadi bagian dari misi ini dan membawa Injil untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Terima kasih Papa Mama, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, bertemu kembali bersama aku, Gizmo. Hari ini kita akan melihat sebuah kisah yang luar biasa. Kalian sudah siap? Ayo kita mulai Superbook Kids Club hari ini. Kak Nanda, kemarin banyak adik-adik Superbook yang kirim tebak-tebakannya di kolom komen loh. Iya bener-bener. Kita bacain yuk. Oke. Kak Olive gimana? Kalau kan biasanya kita yang kasih pertanyaan, adik-adik yang jawab. Iya. Nah, sekarang kan mereka yang kasih pertanyaan. Dan kita lagi yang jawab. Gimana Iya, kalau ya? kita minta teman-teman kru yang lagi syuting bareng sama kita buat jawab. Kalau bisa jawab Seru dapat nih. makanan. Iya nih, kita ada makanan hari ini. Oke, siap semuanya. Ini udah banyak loh. Nah, kita harus Jawab videoin. dong, Kita harus jangan videoin mereka. ketawa-ketawa doang. Ini ada Siap? banyak loh, adik-adik harus lihat ya. Jadi di sini ada banyak krunya. Tuh 1, 2, 3, 4. Di belakang ada 5, 6. Tuh, satu lagi, 7. 7. Oke. Produsernya 8. Oke, nih pertanyaan pertama ya kakak-kakak. Kita harus lihat. Ini mah aku malu ya bertanyanya Ya, juga. kita harus melihat reactionnya mereka ketika mendengarkan pertanyaan dari Kak Nanda. Bukan nih pertanyaan dari adik-adik ya, tolong. Oke, pertanyaan pertama. Siap ya kakak-kakak? Siap ya, semuanya siap. Oke. Pertanyaan pertama adalah ikan. Ikan apa yang gak sabaran? Ayo, Ayo, ada yang katakan. Paus, bener nggak jawabannya? Ikan yang nggak sabaran. Salah. Salah. Jadi karena mereka salah, karena kita yang makan. Oke. Iya. Karena mereka salah, kita yang makan. Cek, sabar nanti dulu. Oh, nanti dulu. Sampai ada yang ketemu dulu. Ada yang mau jawab lagi? Ikan apa yang gak sabaran? Ada lagi? Masih ada lagi? Ayo, 3, 2. Apa ada? Ada di belakang. Ikan lele kurang. Dah, lagi. Salah. Jawabannya adalah... Gimana kalau kita yang jawab aja? Oke, jawabannya adalah ikan cakalang. Terima kasih adik-adik. Oke, sekarang Kak Olive pertanyaannya. Mantap nih. Nah, pertanyaan kedua. Karena ada yang videoin kru nih. Oke, kita mau lihat gimana reactionnya mereka. Kita lihat ya, kita tantang mereka untuk jawab pertanyaan dari adik-adik. Oke. Ikan apa yang sukanya diem doang? Iya, betul. Mereka jawab ya, langsung ya. Silakan Wow, diambil keren. makanannya. Silakan maju diambil. Maju sekarang, nggak bisa sekarang. Harus sekarang.
Biar adik-adik Iya, bisa oke. melihat muka yang menjawab dong. Iya dong. Ya udahlah, kita udah kasih 2 pertanyaan. Yeay! Seru banget kan Kananda ya? Seru sekali. Gimana kalau sekarang kita open aja Superbook Kids Club kita Oke, today? Chef Khalif. 1, 2, 3. Shalom adik-adik Superbook. Ketemu lagi di Superbook Kids Club bersama Kananda Dan Khalif. Kak Olive. Adik-adik Superbook perlu tahu nih, di bulan ini sebenarnya kita lagi belajar tentang apa sih? Oh, jadi Kananda, adik-adik semua bulan ini Superbook itu lagi belajar tentang Heroes of the Bible. Wow, Keren. Jadi selama 4 minggu, minggu pertama kan kemarin kita udah belajar soal Petrus. Betul. Nah, sisa 3 minggu terakhir ini, enggak deng, bukan 3 minggu ya? Benar, 3 minggu. Oh iya. Sama minggu ini jadi 3 minggu, betul. Iya benar, 3 minggu. Jadi kita akan belajar dan nonton dari 4 tokoh Alkitab yang pastinya seru, keren, dan animasinya lebih banyak kan Anda dari biasanya. Wow, 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 W to the O to the W, wow, wow, wow. Keren, banget. keren. Ya udah adik-adik, gimana kalau sekarang kita sama-sama adik-adik semua. Tuh ada yang namanya Bilton. Halo Bilton. Halo Milton. Ini kesukaan aku banget nih. Ada Kak Daniel Alex. Halo Kak Daniel Dia tiap minggu Alex. hadir ya. Oh iya, keren Wow. banget. Terus, nah ini juga keren banget, dia selalu ada setiap minggu, selalu absen, namanya Charles. Wow, halo Kak Charles. Terus ada siapa lagi Kak Olive? Ada yang dari Siantar, John Wow. Situmkir. Halo. Terus ada yang dari Jepang. Kita udah go internasional. Wow, keren banget. Ada Yedija dan Eleazar. Halo. Nah, Kananda, Kak Olive mau nanya nih, kalau misalkan Kananda dikasih kesempatan kedua, Kananda pengen jadi apa? Kalau misalkan Kak Olive, bisa nggak ya editor itu ngedit muka Kak Olive jadi Wonder Woman? Aku pengen jadi Wonder Woman. Oke. Menarik. Kalau aku mau jadi presiden. Keren kan? Supaya aku Biar apa? bisa jadi nomor 1 gitu. Emang kenapa sih Kak Olive tiba-tiba bertanya? Soalnya Kananda ada salah satu anak yang dia nakal, tapi dia dikasih kesempatan untuk berubah. Padahal dia tuh nakal banget. Wah, emang bisa gitu ya? Bisa lah ya. Penasaran nggak? Penasaran. Gimana kalau kita lihat kisah dia bisa berubah? Oke. Gimana kalau kita lihat bersama-sama? Kenapa sih kamu nakal banget? Pusing papa ngurusin kamu. Mereka nggak ngerti aku. Kalau mereka marah terus, ya udahlah. Aku bakal bikin mereka kesel juga. Chris, jangan coret-coret, nanti kena omel. Hahaha, biarin aja. Weh. Ih, si Chris makin lama makin ngeselin. Jas, awas Jas. Gas! Maksud kamu apa sih? Kamu sengaja kan? Maaf, nggak sengaja. Aduh, aku kesel banget sama si Grace. Mana tadi dia nendang bola, kena ke pot kesayangan aku lagi. Sama, bosan juga coret-coret sama dia.
Buat aku ya. Apaan sih, Grace? Bawa sendiri lah. Kok kamu jahil banget sih, Chris? Hah, biar seru aja. Udah deh, makan yang punya aku aja. Biarin aja si Chris sendirian. Biar gak punya teman. Ngapain juga temenan sama dia? Kan pembuat onar. Kok mereka kelihatan bete banget sama aku ya? Bukan cuma papa. Aku bikin semua teman-teman kesel sama aku. Halo anak-anak. Halo Bu. Bu. Anak-anak, Iya, Bu. siapa yang mencoret poster ini? Grace, Bu. Tadi dia jahil banget, Bu. Iya, Bu. Dia nakal banget, Bu. Iya, emang aku nakal. Papa bilang aku nakal. Dan kalian juga nggak ada yang suka sama aku kan? Grace, sini dulu nak. Ibu mau tanya, kenapa Grace bisa bilang seperti itu? Soalnya papa bilang aku nakal. Jadi aku mau makin nakal aja biar papa kesel. Tapi teman-teman malah ikut kesel juga. Grace, Joshua dan Caleb, semua orang bisa melakukan kesalahan. Tapi yang paling penting adalah mengakui kesalahan dan berani untuk berubah. Tapi Bu, aku takut kalau aku berubah, teman-teman gak bakal tetap suka sama aku. Tenang Grace, selalu ada kesempatan jika kamu mau berubah. Tuhan juga memberikan kesempatan kedua kepada seorang penganiaya jemaat dalam Alkitab. Paulus yang dulunya Saulus kan Bu? Betul sekali, Paulus. Paulus dulunya adalah seorang penganiaya. Tapi Tuhan ubahkan hatinya, hidupnya, sehingga dia yang dulunya jahat, dipakai Tuhan menjadi pemberita Injil yang besar. Dia menyampaikan Injil kepada bangsa-bangsa. Nah, Tuhan bisa pakai siapa aja, termasuk kalian bertiga. Asalkan kalian mengakui kesalahan dan kemudian mau berubah menjadi lebih baik. Aku bisa berubah Bu, dan berguna. Tentu saja Grace, selalu ada kesempatan buat kamu. Kami dukung kamu kok, Grace. Makasih ya udah mengakui kesalahanmu. Iya, tapi janji ya, kamu gak jahil lagi. Iya, aku janji. Aku bakal jadi Grace yang baru. Oh iya, Josh. Aku bantuin kamu ya nanti bersihin pot. Iya, ayo aku juga bantu. Aku juga bantu kamu ya, Lep. Oh iya, Lep. Nanti aku bantuin kamu buat poster baru ya. Maaf ya, teman-teman. Ya, Grace. Nah gitu dong. Wow, puji Tuhan banget ya Kak Olive dan adik-adik, dia bisa dapat kesempatan kedua untuk jadi anak yang lebih baik lagi. Tapi Kak Olive, tadi dia belajar dari kisah apa ya? Iya ya. Aku agak lupa. Seingat Kak Olive, dia tuh belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang juga sama-sama dikasih kesempatan kedua untuk berubah. Jadi orang yang lebih baik, bahkan dia sangat terkenal. Kan Anda inget nggak siapa? Oke, saatnya kita tes adik-adik Superbook. Apakah kalian masih ingat apa yang tadi dipelajari oleh teman kita? Kira-kira siapa? Coba sekarang tulis di kolom komentar. Yang paling pinter bakalan Kak Olive dan Kanada bales komentarnya. Iya, Ayo. ntar minggu depan kita Bacain lagi. Nah, sambil adik-adik nulis, kita mau langsung aja ya nonton kisahnya yang super seru dan keren ini. Adik-adik jangan sampai skip ya episode kali ini, karena nanti di akhir cerita akan ada special quiz. Dan 2 adik-adik yang terpilih nanti bakalan dapet
t-shirt terbaru dari Superbook. Gimana kalau kita spill dulu? Iya nih, lihat nih. Tuh, keren banget. Boleh dibuka nggak, Kak Olive? Ini pakai kanan. Oh iya bener. Nih, lihat nih. Tuh. Ini yang dipakai sama Kak Olive. Armor of God. Child of God. Terus yang warna Nih, putih? Yang warna putih nih lucu. Gizmonya lucu banget. Gizmonya terbang adik-adik. Ini lucu banget Gizmonya. Seperti Iron Man. Pokoknya kalian harus pantengin deh. Pantengin sampai akhir cerita. Karena kita bakalan ada special quiz. Kalian bisa, yang beruntung bisa dapet t-shirt ini. Iya. Tuh, Lucu banget. Ada depan dan belakangnya loh. Ada belakang. Lucu banget. Gimana kalau kita langsung nonton aja? Oke, yaudah, kita langsung nonton. Di sini persembunyian mereka. Hilang? Cari mereka. Pasti masih di sini. Saya yakin mereka mencoba untuk lari. Mereka bergerak dari Yudea melalui Samaria dan Galilea sampai ke Syria. Ada kubu murid-murid Yesus tinggal di sini, di Damaskus. Imam besar, saya butuh surat pribadi dari Anda untuk memimpin rumah ibadat di Damaskus agar mereka mendukung saya mengakhiri infeksi ini untuk selamanya. Pengikut Yesus ini telah mengabaikan hukum Musa. Baiklah, akan kuberikan. Dengan begitu, aku akan membersihkan Damaskus dalam seminggu. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kamu hanya menyakiti diri sendiri dengan melawanku. Siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangun dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau sebagai pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat dan yang akan kuperlihatkan kepadamu. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Aku mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya oleh iman mereka kepada-Aku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian untuk orang-orang yang dikuduskan. Saulus, apa yang terjadi? Aku tidak bisa melihat. Aku buta. Bawa aku ke Damaskus. Yesus berbicara padaku dan aku bangsaku. Pasti kepalanya terbentur. Bawa dia ke Damaskus seperti yang dia mau. Saya akan kembali ke Yerusalem. Ananias, saya di sini, Tuhan. Mari, pergilah ke jalan yang bernama Lurus. Dan carilah di rumah Yudas seseorang yang bernama Saulus. Ia berdoa dan dalam penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia melihat lagi. Tuhan, dia telah melakukan banyak kejahatan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Pergilah, dia kupilih untuk membawa namaku ke seluruh dunia. Siapakah itu?
Saulus, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu menyuruh aku agar engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Tuhan telah memberitahu kau akan melakukan hal ini. Sekarang apalagi yang kau tunggu? Serahkanlah dirimu dibaptis. Mulailah hidup baru. Muliakanlah Tuhan. Hatiku telah berubah. Aku dulu berkata jahat, menghina dan menganiaya. Tuhan telah mengampuniku karena dulu aku tidak mengenalnya. Wah, Kak Olive dan adik-adik, Paulus aja ya yang tadinya itu jahat, dia bisa berubah. Semua itu karena siapa? Karena Tuhan. Nah, Kak Olive, tadi kan Kak Olive bilang dia itu mendapatkan kesempatan kedua dan jadi terkenal. Yes, benar. Terus gimana dia jadi terkenal? Kananda, kita seperti harus nonton lanjutannya nih. Oh, masih ada lanjutannya. Wah, banyak banget bener animasinya. Sama adik-adik yang di rumah itu makin terinspirasi kan untuk berubah jadi lebih baik. Gas, ayo kita lihat lagi. Kita nonton. Mari berdoa agar pelayaran kita ke Roma lancar. Aku dalam perjalanan menuju sidang di hadapan Kaisar. Sidang untuk kasus apa? Aku menyebabkan keributan terjadi di Yerusalem. Aku memberitakan tentang Yesus kepada siapapun yang mau mendengar. Aku dituduh membawa orang jahat ke bait Allah. Itu tidak benar. Mereka minta orang Roma menjatuhiku hukuman mati. Tapi tentu saja mereka tidak bisa buktikan apapun. Beberapa malam kemudian, Yesus menampakkan diri kepadaku di penjara. Bersukacitalah Paulus, karena engkau bersaksi tentang aku di Yerusalem. Engkau pun harus menjadi saksiku di Roma. Kemudian, kasusku didengar oleh dua orang gubernur Roma dan Raja Herodes Agripa. Akhirnya, sebagai warga Roma, aku mempunyai hak untuk menghadap Kaisar. Dan sekarang, aku menuju Roma. Sepertinya Anda malah merasa senang. Joy, selama aku ada di penjara, aku sadar kuasa Tuhan makin kuat saat aku lemah. Karena saat aku lemah, aku jadi kuat. Teman, akan bahaya kalau kita tetap berlayar. Kita bisa tenggelam, kehilangan muatan, dan membahayakan nyawa kita. Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kapten, kita harus terus berlayar. Tidak ada pelabuhan yang pas di sini. Ayo Kapten, awak kapal biasa dengan cuaca ini. Kita harus berlayar terus ke pesisir Phoenix. Tolong pikirkan sekali lagi. Aku harus selamat sampai ke Roma. Jangan terlalu khawatir. Kapten kapal percaya awak kapalnya tahu apa tugas mereka. Tahu apa seorang tahanan dari Yerusalem tentang lautan? Tidak ada pada yang tidak bisa kita arungi. Ambil perahu kecil itu kemari. Kapal tidak akan kuat menahan ombak ini. Berlayar ke pantai. Ikat layarnya. Kecil itu.
berdoalah pada Tuhanmu demi kita. Jangan takut, Paulus. Kau harus menghadap Kaisar. Ketahuilah, Tuhan yang baik telah menjamin keselamatan setiap orang yang berlayar bersamamu. Kurangi muatan kapal kita. Buang semua kelebihan muatan. Coba tadi Anda dengarkan saya dan tidak meninggalkan wilayah kereta, Anda akan terhindar dari semua kerusakan dan kehilangan ini. Tapi jangan takut, tak seorang pun akan mati, sekalipun kapal ini tenggelam. Tadi malam malaikat Tuhan yang aku sembah dan aku layani berdiri di sampingku dan berkata, Tuhan yang baik telah menjamin keselamatan setiap orang yang berlayar bersamamu. Teguhkanlah hatimu, karena aku percaya kepada Tuhan. Jadilah menurut perkataannya, tapi kapal kita akan karam di semua pulau. Daratan! Daratan di depan! Hore! 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 Paulus, itu pasti pulau yang Anda bicarakan. Angkat jangkar! Longgarkan kemudi! Kita menabrak pulau pasir! Baiklah, siapa di antara kalian yang bisa berenang, segeralah berenang ke pantai. Kita selamat. Tepat seperti yang kamu katakan. Paulus, apa menurutmu Tuhanmu mau menerima semua orang? Yesus menerima semua orang yang mencari Dia. Menurut alat pemindaiku, kita ada di Pulau Malta, 40 hari perjalanan dari Roma. Teman-teman, sepertinya kita kedatangan tamu. Tidak salah lagi, dia memang pembunuh. Meski selamat dari lautan, keadilan tidak membiarkannya hidup. Jangan takut, ular ini tak akan melukaiku. Itu mustahil. Benar, Anda pastilah Tuhan. Aku pembawa pesan dari satu-satunya Allah yang benar. Aku sedang menuju Roma untuk menyampaikan firman-Nya. Tuhanmu pasti sangat berkuasa. Mungkin ia bisa menolong ayah pemimpin kami. Ia sudah tua dan sekarat. Dia sembuh. Anda sudah selamatkan nyawa ayahku. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Anda mungkin bukan Tuhan,
Tapi Anda benar-benar utusan Tuhan. 3 bulan lagi akan ada kapal datang. Berhentilah dulu di sini sebelum ke Roma. Kalau itu kemauanmu, aku pastikan Anda naik kapal itu. Sementara itu tinggallah dulu di sini. Terima kasih atas kebaikanmu. Paulus, aku tidak mengerti. Kenapa pergi ke Roma? Kenapa tidak tinggal di Malta? Warga di sini menyukai Anda. Tapi di Roma... Terima kasih atas perhatianmu, Joy. Yesus menyuruhku menjadi saksi di Roma. Dan itulah yang akan kulakukan. Wah, Kak Olive dan adik-adik benar banget ya kalau kesempatan kedua yang dikasih Tuhan itu sangat luar biasa. Ya, dan nih kalau dihidupi dengan benar-benar itu bisa menjadi berkat buat banyak orang. Oh, adik-adik kalian pasti belajar sesuatu kan? Coba dong tulis di kolom komentar supaya Kak Olive dan Kak Nanda tahu kalian belajar apa minggu ini. Nah sekarang Kak Olive sama Kak Nanda mau share apa yang kita dapetin nih, kita pelajarin dari Superbook Kids Club minggu ini. Dari kisah yang tadi udah kita nonton nih Kak Nanda. Dari Kak Olive dulu ya? Boleh. Nah kalau Kak Olive belajar bahwa Tuhan Yesus itu bisa mengubah banyak orang. Terlebih khusus orang yang dulunya melakukan kesalahan, melakukan kejahatan. Saulus membiarkan Stefanus dirajam batu sampai mati. Terus Paulus juga sangat serius untuk memberantas para pengikut Tuhan Yesus. Tapi Tuhan memberikan kesempatan kedua buat dia. Dia jadi orang yang paling berani untuk menceritakan kisah Tuhan Yesus kepada semua orang. Wah, mantap sekali Kak Olive. Kalau Kak Nanda nih ya, Kak Nanda itu belajar walaupun kita menghadapi badai, guncangan di dalam kehidupan kita seperti Paulus tadi, Tuhan itu pasti tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Karena apa? Karena Tuhan itu pasti punya rencana yang indah buat kehidupan kita semua. Jadi adik-adik kalau lagi sedih, kalian jangan panik. Jangan, aduh aku harus gimana? Aku nggak tahu. Karena Tuhan itu akan selalu menjaga dan tidak akan pernah meninggalkan kalian semua di tengah kesulitan kalian. Ya, karena aku ada satu lagi. Oke. Jadi Kak Olive tadi belajar kalau Tuhan bisa pakai siapa aja untuk menjadi berkat. Betul. Kalau Kak Nanda pernah nggak sih merasa nggak cukup hebat untuk dipakai sama Tuhan? Coba aku ingat-ingat. Pernah lagi Kak Olive. Aku tuh ya dulu sering banget merasa aku tuh bukan orang yang cocok untuk ngomong di depan. Aku nggak berani untuk ngomong di depan banyak orang. Kurang pede. Betul, kayak sekarang gini nih. Tapi ternyata Tuhan itu mau pakai aku dan Tuhan yang membantu aku supaya aku bisa menjadi orang yang lebih percaya diri. Keren banget. Aku sadar juga nih Kak Nanda, ternyata selain Tuhan bisa mengubahkan siapapun, dia memberikan kesempatan kedua, Tuhan juga bisa memakai orang yang dulunya jahat banget sampai kemudian menjadi orang yang paling dikenal. Iya kan? Nah, hal ini sama seperti super kebenaran kita di minggu ini adik-adik. Sudah sampai saatnya udah gak sabar buat tahu super kebenaran kita. Apa? Jadi Tuhan bisa pakai siapapun termasuk aku dan kamu. Nah gerakannya dulu Kak Nanda. Gimana? Jadi Tuhan bisa pakai siapapun termasuk aku dan kamu. Jadi gini, Tuhan bisa pakai siapapun. Bisa pakai siapapun termasuk aku dan kamu. Oke. Siap. Ayo let's go. Kita sama-sama ya sebutin super kebenaran kita ya. Alright. 3, 2, 1. Super kebenaran. Tuhan bisa pakai siapapun termasuk aku dan kamu. Wah. Kita udah super kebenaran, berarti saatnya kita apa adik-adik? Kurang keras. Saatnya kita super ayat. Ayo ambil Alkitabnya, kita mau baca Alkitab dari 1 Timotius.
berapa? 1 ayat 15. Yuk adik-adik buka Alkitabnya. 1 Timotius perjanjian lama atau baru? Hayo. Kak Olive. Apa ya? Perjanjian baru. Oke, betul. Yang udah dapet 1 Timotius 1 ayat 15, angkat Alkitabnya dan teriak, Aye. Oke, sudah ketemu? Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Sekali lagi ya adik-adik. 1, 2, 3. 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Nah adik-adik dan Kak Olive, Paulus itu sadar banget kalau kesempatan kedua yang dia dapatkan dari Tuhan sangat amat berharga. Dan dia memanfaatkan kesempatan keduanya itu dengan sangat maksimal. Dia pergi mengajar kemana-mana, ke kota A, ke kota B, ke kota C. Terus dia bahkan di penjara adik-adik. Tadi lihat kan dia di penjara, dan gak cuma di penjara, dia juga dihukum kemanapun dia pergi. Tapi Paulus tetap berjuang untuk menyampaikan kasih Yesus sampai akhir hidupnya. Wah, Kak Nanda, keren banget ya. Sekarang Kak Olive mau nih tanyain adik-adik Superbook semua. Siapa yang mulai hari ini mau dipakai sama Tuhan? Ayo, walaupun tadinya kalian merasa nggak layak. Aku. Dan siapa nih adik-adik yang mau benar-benar berubah dan menjadi berkat buat banyak orang seperti Paulus tadi yang kata aku. Kalau adik-adik mau, gimana kalau sekarang kita berdoa? Oke. Yuk semuanya ikut Kak Olive berdoa ya. Siap. Ya, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sebagaimana Tuhan mengasihi Paulus. Sebagaimana Tuhan mengasihi Paulus. Kami percaya Tuhan begitu mengasihi kami. Kami percaya Tuhan begitu mengasihi kami. Tetap terus ajarkan kami Tuhan. Tetap terus ajarkan kami Tuhan. Dan ingatkan kami. Dan ingatkan kami. Tentang kebaikan Tuhan. Tentang kebaikan Tuhan. Yang tiada habisnya. Yang tiada habisnya. Kami mau menjadi murid Tuhan. Kami mau menjadi murid Tuhan. Kami mau ikut Tuhan. Kami mau ikut Tuhan. Kami mau diubahkan. Kami mau diubahkan. Untuk terus memberitakan kebenaran Tuhan. Untuk terus memberitakan kebenaran Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Pakailah kami. Pakailah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye. Hai Papa Mama, Om Tante, dan guru-guru sekolah minggu semua. Sebelum kita mulai, Kak Daniel mau minta tolong sedikit sama kalian semua. Tahu nggak kalau 77% penonton Superbook Kids Club itu belum subscribe YouTube kita Superbook Indonesia. Kami lagi berdoa dan berjuang supaya lebih banyak yang subscribe Papa Mama. Jadi kalau Papa Mama, kakak-kakak semua suka sama video-video yang disajikan sama Superbook Indonesia, kami mau minta tolong kepada Papa, Mama, Om, Tante semua untuk klik tombol subscribe di bawah. Ini akan bikin kami tambah semangat untuk membuat konten-konten yang lebih seru dan memberkati adik-adik di seluruh Indonesia. Jangan lupa subscribe ya, klik tombol subscribe di bawah. Papa, Mama, dan adik-adik Superbook semuanya, Kak Nanda dan Kak Olive baru aja dapet surat spesial
dari adik-adik Superbook yang ikutan acara layar tancap di pelosok Indonesia. Wow, suratnya dikirim langsung dari lokasi acara loh. Wow, penasaran banget kan sama isinya? Iya, kita baca yuk. Kita buka yuk sama-sama kan Anda. Nih, kita dapat 3 surat. Wow, ada banyak nih. Kak Olive membaca yang mana? Aku yang tengah aja deh. Oke, Kak Olive dulu deh. Aku dulu ya. Wow. Dari siapa itu? Dari suratnya dari Prince. Wah, halo Prince. Wow, hai Prince yang ada di NTT. Wow. Oke, kita baca dulu ya. Saya juga belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wah, ini pasti kisah animasinya Sadrak, Mesak, Abednego nih. Oh iya betul sekali. Kata Prince, karena mereka bertiga taat sama Tuhan, sehingga raja menyuruh mereka menyembah patung yang dibuat raja. Tapi mereka pun tidak menyembah patung itu. Mereka tetap menaati Tuhan karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Tuhan penjawab doa segala orang percaya. Sampai Sadrak, Mesak, dan Abednego dibuang ke api yang bernyala-nyala. 7 kali lipat pun tidak terbakar sedikit pun. Makanya kita harus taat kepada firman Tuhan. Wow, kan Anda di baliknya juga ada pesannya loh. Wow. Ini Prince ya. Ini ada juga nih di baliknya. Jadi dia ada begini, terus di baliknya juga nih. Shalom, senang menulis surat untuk Gizmo. Saya sangat sukacita ketika menonton layar tancap Superbook. Saya merasa bahwa Tuhan beserta saya. Karena ketika saya menonton film Tuhan Yesus disalibkan, hati saya merasa bersalah karena perbuatan saya. Tuhan Yesus yang menanggung. Sebenarnya saya yang harus disalibkan, bukan Tuhan. Karena saya yang bersalah, Tuhan tidak bersalah. Tapi Dia mau untuk menebus dosa kita karena Dia sayang kepada umatnya. Wah, jadi sekarang aku dari Aurelia di NTT juga nih, di Kupang Barat. Jadi dia tulis seperti ini. Hai Gizmo, senang sekali bisa bertemu denganmu. Dalam surat ini saya ingin menceritakan kepadamu bagaimana perasaanku setelah saya menerima Yesus sebagai juru selamatku serta Tuhan di hidupku. Sama seperti Adam dan Hawa yang dulunya hidup bahagia, terus mereka jauh dari Tuhan, akibatnya mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan pengetahuan jahat, sehingga manusia jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan telah mengutus anaknya ke dunia untuk menebus dosa manusia. Sekarang saya sudah berada dalam keluarga Kristus, yang artinya keluarga yang jauh dari dosa. Hanya ada satu jalan untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Nih di belakangnya dia bilang lagi nih, dia kasih ayat dari Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekarang saya sudah tahu apa artinya diselamatkan. Wah, melalui buku ini saya tahu bahwa Yesus mati di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa manusia. Tuhan sangat mengasihi kita sehingga Dia rela mati di atas kayu salib hanya untuk menggantikan kita. Wow, terharu banget kan. Ada lagi nih, satu lagi nih. Mau denger dong, mau denger. Dari Aras nih, dari Aras. Kalau Aras dia bilang gini, halo sahabat Superbook, senang sekali bisa bertemu dengan kalian di layar tancap Superbook. Saya merasa hangat dan damai di dalam hati saya karena saya bisa mengerti dengan apa yang telah diajarkan firman Tuhan kepada kita manusia dan juga semua pengorbanan Tuhan di Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak. Saya juga merasa damai dengan apa yang telah didoakan saat berdoa penutup di acara layar tancap Superbook. Saya merasa damai, saya juga senang dengan hadiah yang telah diberikan oleh tim Superbook. Semoga kita dapat bertemu lagi. Mungkin dari surat ini saya ingin sekali tim Superbook melihat surat dari saya. Shalom. Nih kita baca ya Aras.
Kananda jadi terharu. Iya, Olive. Papa Mama, semua ini bisa terjadi karena dukungan dari Papa Mama dan juga adik-adik yang terus mendukung pelayanan Superbook. Oh, betul banget Kananda. Aduh, baca ceritanya tuh sangat sedih banget. Seneng, sedih, terharu. Nah, setiap donasi yang Papa Mama berikan, kami perjuangkan supaya bisa sampai dan memberkati anak-anak di seluruh Indonesia. Dan tahun ini karena Papa Mama juga, Superbook akan mengadakan 150 titik layar tancap di berbagai daerah. Kalau Papa Mama dan adik-adik mau ikutan memberkati anak-anak yang ada di pelosok, tinggal scan QR barcode yang ada di kanan layar ini ya. Dan setiap rupiah yang Papa Mama berikan pasti akan sampai ke hati anak-anak di seluruh Indonesia. Terima kasih Papa Mama, Tuhan Yesus memberkati. Selamat adik-adik, kalian berhasil melalui petualangan hari ini. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Aku Gizmo, pamit.